Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku, santri kelas 5 yang sedang mengikuti pembelajaran dari rumah, semoga mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan belajar terkait dengan komitmen melaksanakan Pancasila demi penegakan hak asasi dan kewajiban asasi di Indonesia. Setelah mempelajari materi terkait dengan komitmen melaksanakan Pancasila demi penegakan hak asasi dan kewajiban asasi Indonesia, yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, anak-anakku sekalian mampu untuk mengetahui prinsip-prinsip dari nilai-nilai Pancasila dalam menegakkan hak asasi manusia. Yang kedua, menjelaskan prinsip-prinsip dari nilai-nilai Pancasila dalam menegakkan hak asasi manusia. Anak-anakku, kalau kita berbicara keterkaitan antara hak asasi manusia dan Pancasila, maka sejarah telah mencatat bahwasanya sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia, para pendiri bangsa dan seluruh masyarakat bangsa Indonesia telah berjuang. Ada sebuah perjuangan yang sangat besar yang dilakukan oleh pendiri bangsa dan seluruh masyarakat bangsa Indonesia untuk merebut hak asasi dan kemerdekaan dari tangan penjajah. Hak asasi manusia dalam Pancasila juga sesungguhnya telah ditegaskan di awal pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila memberikan gambar kepada seluruh warga negara Indonesia untuk terus senantiasa menegakkan hak asasi manusia dengan cara melaksanakan prinsip-prinsip dari masing-masing sila Pancasila. Yang pertama, prinsip yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berkewajiban untuk menjamin hak dan kebebasan dasar pada setiap individu untuk beragama secara bebas. Ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Ketentuan perundang-undangan harus selalu mengacu pada nilai-nilai ketuhanan yang universal. Kita tahu bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara, ada sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, yang mana sila pertama ini menjiwai sila-sila yang lainnya. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan Pancasila merupakan dasar negara. Artinya semua produk undang-undang dasar maupun undang-undang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikutnya, semua individu dalam negara memiliki hak asasi untuk memilih dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan apa yang ia percaya, dan tiada apapun yang dapat memaksanya untuk memilih dan menjalankan ibadahnya. Ini pun diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 29 ayat 2. Yang kedua,
prinsip yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu setiap individu memiliki kebebasan mendasar yang dijamin negara dan hanya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi kebebasan kita untuk memiliki ataupun untuk melakukan sesuatu ini dilindungi oleh negara. Tapi yang menjadi catatan penting untuk kita adalah jangan sampai apa yang kita inginkan yang harus dipenuhi oleh negara justru melanggar hak-hak atau kebebasan orang lain. Dan jangan lupa, ada hak-hak manusia yang dibatasi oleh Pancasila. Jangan kemudian seperti kasus yang pernah terjadi, LGBT. Ini kasus kalau dikaji lebih mendalam, maka tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila yang merupakan dasar dari negara kita dan merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya, setiap individu diberlakukan sama oleh negara tanpa melihat asal-usul biologis maupun sosialnya. Berikutnya, hak atas hidup yang berkualitas, hak atas rasa aman dari ancaman, serangan atau derita apapun dimiliki oleh setiap individu. Berikutnya, setiap individu harus dilindungi dan berhak untuk tidak disiksa secara fisik maupun psikologis. Yang ketiga, prinsip yang terkandung dalam sila persatuan. Prinsip yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia adalah nilai persatuan. Nilai persatuan yang ada disesuaikan dengan nilai-nilai keindonesiaan. Nilai persatuan yang dimaksud adalah kondisi dinamis untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan secara terus-menerus dari bangsa Indonesia yang sangat heterogen. Baik dari segi ras, suku, agama, tingkat ekonomi, maupun keyakinan politik. Sila ketiga inilah yang membuahkan kerangka berpikir, misalnya penghormatan terhadap hukum dan masyarakat adat, harmoni dan keseimbangan. Yang keempat, prinsip yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip yang terkandung dalam sila ini adalah nilai musyawarah atau demokrasi, di mana manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Di dalam menyelesaikan masalah bersama, diutamakan musyawarah dalam melibatkan seluruh komponen untuk ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima, prinsip yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudan keadilan sosial dalam seluruh rakyat meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, serta pertahanan keamanan. Cita-cita masyarakat adil, makmur, material, dan spiritual secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Cinta akan kemajuan dan pembangunan. Sila kelima ini juga menjadi dasar dalam pembangunan hak asasi manusia. Karena tanpa keadilan hak asasi manusia, akan menjadi manusia yang kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Akhirnya, ia bertindak sewenang-wenang dan melanggar hak asasi manusia lainnya. Anak-anakku, santri kelas 5 yang sedang mengikuti pembelajaran PPKN dari rumah, untuk materi lengkapnya, kalian bisa kunjungi portal siswa di www.siswa.mualimin.sch.id. Jangan lupa untuk dibaca materinya dan
Sekiranya ada hal-hal yang penting yang perlu dicatat, maka silakan dicatat. Dan sekali lagi, dan jangan lupa, kalau ada tugas di dalam materi tersebut, maka dikerjakan sesuai dengan instruksi yang ada. Saya akhiri, salam sukses, salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.